Sehingga masyarakat itu belum mengerti kapan itu pemilihan. Harinya aja kadang itu tidak tahu, gitu kan, tidak tahu. Apalagi kaitan tentang siapa yang dipilih, calonnya itu siapa saja. Itu juga sebagian masyarakat masih belum mengetahui kaitan itu. Sehingga itu bagian dari kita untuk memberikan sosialisasi ke masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bawaslu, jumpa lagi bersama saya Nurul di program kami Bawaslu Nyata. Sobat Bawaslu, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Sobat Bawaslu, pagi-pagi tadi Jepara diguyur dengan hujan yang menyejukkan. Semoga itu juga menyejukkan kita, menambah semangat kita untuk terus menjaga demokrasi di Jepara ini. Nah, Sobat Bawaslu, pagi ini di Bawaslu Menyapa kita akan membahas tentang peran desa dalam pengawasan pemilu maupun pilkada. Nah, sebagai informasi, kecamatan di Kabupaten Jepara ada 16, desanya ada 195. Lalu bagaimana peran desa dalam pengawasan pemilu dan pilkada? Penasaran bukan? Nah, hari ini kita sudah kehadiran anggota Bawaslu Kabupaten Jepara, Divisi Pengawasan Barmas dan Humas, Bapak Ali Purnomo MPDI. Halo Bapak. Halo, Alhamdulillah baik dan sehat. Baik dan sehat, Pak Ali. Sebelum kita lebih dalam untuk membahas tentang peran desa dalam pengawasan pemilu maupun pilkada, Pak, boleh dijelaskan sedikit dulu, Pak, kenapa kita mengangkat tema tentang peran desa dalam pengawasan pemilu maupun pilkada, khususnya juga dalam kacamata pencegahan dan partisipasi masyarakat? Karena desa itu kan termasuk adalah pemerintah kecil yang ada di bawah dan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Jadi memang desa itu sangat berpengaruh di lingkungan masyarakat. Jadi memang desa itu punya peran yang sangat besar di dalam pesta demokrasi ini. Karena memang di situ desa itu kan terbentuk dari mulai dari RT, RW sampai dengan tingkatan desa. Maka dari itu peran strategis desa ini sangat menentukan di dalam pesta demokrasi ini. Oke, Pak. Jadi adanya desa itu sangat berperan dalam pengawasan pemilihan maupun pilkada seperti itu, ya Pak? Iya. Nah, Pak, apa yang membuat desa menjadi salah satu elemen strategis itu sendiri, Pak, dalam pengawasan pemilu? Bagaimana kontribusinya secara langsung maupun tidak langsung dalam pengawasan tersebut, Pak? Karena desa itu kan memang terbentuk dari beberapa RT dan RW, dan di situ memang banyak masyarakat di desa itu, sehingga memang punya peran strategis, termasuk dalam pengawasan partisipatif. Sehingga dari desa itu terbentuk dari beberapa masyarakat, dan masyarakat itu termasuk adalah objek dari pesta demokrasi itu. Karena di situ masyarakat adalah termasuk dari punya hak pilih atau pemilih, dan juga mempunyai peran dalam pengawasan partisipatif. Oke, jadi pengawasan partisipatif juga berperan di desa-desa yang ada di Kabupaten Jepara, Pak. Iya. Nah, banyak juga yang bicarakan tentang netralitas ASN nih, Pak. Nah, bagaimana sih Pak pengawasan netralitas ASN di desa-desa tersebut? Lalu kebanyakan kita itu menemukan pelanggaran seperti apa? Oh gitu. Karena apa? Dalam aturan di pemilu maupun pilkada itu bagian dari tugas Bawaslu adalah melakukan mencegah netralitas ASN, termasuk bagian dari itu. Sehingga di desa itu memang beberapa terkumpul dari masyarakat dan berbagai elemen. Karena desa itu ada dari petinggi, dari perangkat desa, BPD, bahkan sebagian itu memang ada beberapa ASN. Maka dari itu upaya dari pengawasan daripada Bawaslu bahwa di sini memang bagian dari tugas Bawaslu untuk mencegah aparatur sipil negara, termasuk adalah petinggi, termasuk perangkat desa, termasuk BPD, untuk tidak mengikuti kampanye,
baik di dalam pemilu maupun pilkada. Artinya memang benar-benar dari petinggi, perangkat desa, dan BPD itu benar-benar menjaga netralitasnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut gitu ya Pak, ada Iya. sosialisasi tentang netralitas ASN di desa-desa gitu ya Pak. Nah, kalau upaya konkret dari Kabupaten Jepara untuk melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan maupun pilkada di desa-desa itu seperti apa Pak? Yang pertama tentunya adalah kita melakukan sosialisasi di masyarakat itu. Baik di masyarakat sipil maupun orang-orang yang mana itu memang dilarang dalam hal berkampanye. Kita melakukan sosialisasi itu yang pertama ke masyarakat sipil kaitan tentang sosialisasi pengawasan partisipatif. Kita sering melakukan sosialisasi mulai dari tingkatan RT, RW, bahkan ke kelompok-kelompok marginal. Dari bagian dari Bawaslu Kabupaten Jepara itu sampai ke jajaran ad hoc itu juga melakukan sosialisasi. Sosialisasi itu untuk jajaran di tingkat bawah ketika masih terbentuknya ad hoc itu PKD melakukan sosialisasi itu 2 minggu sekali untuk melaporkan sosialisasi. Di tingkat kecamatan itu 1 bulan itu 4 kali untuk melaporkan sosialisasi. Termasuk adalah Bawaslu Kabupaten Jepara yang memang ruang lingkupnya di Kabupaten Jepara. Jadi memang kita itu memang intens dalam melakukan sosialisasi baik di dalam masyarakat maupun di perangkat desa itu sendiri. Masyarakat termasuk kita untuk mensosialisasikan bagaimana menggunakan hak pilih. Jadi termasuk partisipasi pemilih. Yang kedua, kita melakukan pengawasan partisipasi. Ketika ada dugaan pelanggaran pemilu, masyarakat diharapkan untuk melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Jepara. Itu, Mbak. Jadi ini ya, Pak, komitmen Bawaslu sudah diperlihatkan dari sosialisasi di tingkat kecamatan, di tingkat desa maupun juga di tingkat kabupaten itu sendiri. Nah, Bapak, sejauh mana partisipasi masyarakat desa dalam pengawasan pemilu? Apakah mereka sudah cukup aktif atau masih pasif sampai hari ini? Sudah cukup aktif, namun masih ada sebagian masyarakat yang masih pasif. Maka dari itu untuk PR ke depan Bawaslu Kabupaten Jepara untuk intens di dalam melakukan sosialisasi, baik dalam hal sosialisasi pengawasan partisipatif maupun kaitan tentang ini meningkatkan untuk pengawasan partisipatif maupun pemilih gitu. Kendalanya biasanya itu apa sih Pak? Kendalanya yang pertama, karena memang masyarakat kita itu sebagian itu kan belum memahami kaitan pesta demokrasi. Makanya sebagian masyarakat itu masih karena memang dimaklumi karena di Kabupaten Jepara ini itu memang sebagian masyarakat itu kan memang sebagian itu adalah kaum marginal. Sehingga masyarakat itu belum mengerti kapan itu pemilihan. Harinya aja kadang itu tidak tahu. Gitu kan, tidak tahu. Apalagi kaitan tentang siapa yang dipilih, calonnya itu siapa saja. Itu juga sebagian masyarakat masih belum mengetahui kaitan itu. Sehingga itu bagian dari kita untuk memberikan sosialisasi ke masyarakat. Harus gencar lagi nih Pak, berarti di masa tahapan ini sosialisasinya kita. Oke Pak, bagaimana strategi Bawaslu dalam melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif di desa-desa? Apakah ada pendekatan khusus nih Pak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat? Ada pendekatan khusus. Terutama adalah ini kaitan tentang desa-desa, kaitan desa yang sudah kita kerjasama itu kaitan desa pengawasan maupun desa APU atau DAPU ini, itu ada beberapa desa yang mana sudah bekerja sama dengan Bawaslu Kabupaten Jepara. Itu bagian dari mitra kami untuk mensosialisasikan pengawasan partisipatif ini. Desa APU, desa pengawasan, boleh dijelaskan lebih detail lagi mungkin dari sahabat Bawaslu tidak mengerti apa itu desa APU, apa itu desa pengawasan, dan salah satu desa pengawasan itu desa mana, atau salah satu desa APU itu desa mana gitu Pak? Ya, termasuk desa ini dibentuk kerjasama dengan desa anti politik uang lah katakanlah, atau desa APU. Ini bagian dari mana kerjasama antara Bawaslu dengan desa APU ini untuk mencegah terjadinya praktik politik uang. Contohnya adalah desa Sukodono.
Sukodono, ya. Desa Sukodono ini bagian dari apa namanya Desa Apu. Desa Apu, desa anti politik uang ya Pak? Iya, Oke. desa anti politik uang. Karena memang punya sejarah dengan Desa Sukodono ini. Ini bagian dari kerjasama Bawaslu dengan Desa Apu ini. Yang kedua adalah desa pengawasan. Termasuk adalah desa pengawasan, termasuk ada di Desa Kawak, gitu kan. Okay. Nah, itu bagian dari desa pengawasan. Ini tujuannya apa? Tujuannya untuk masyarakat itu melakukan pengawasan secara partisipatif. Artinya ketika ada dugaan-dugaan pelanggaran, nantinya baik di pemilu maupun pilkada, itu masyarakat itu ikut serta melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Jepara. Karena memang jajaran Bawaslu Kabupaten Jepara sampai ke bawah itu kan terbatas. Termasuk adalah di tingkat desa itu hanya 1, di tingkat kecamatan hanya 3. Jadi keterbatasan ini personil di jajaran Bawaslu Kabupaten Jepara, memang kita butuh masyarakat ini ikut serta dalam pengawasan partisipatif. Itu bagian dari kewajiban Bawaslu untuk merangkul masyarakat di dalam pengawasan partisipatif. Oke. Ternyata tanggung jawab Bawaslu itu tidak sekedar di masa tahapan aja ya Pak ya. Non tahapan juga kita banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, berbicara tentang desa pengawasan nih Pak, bagaimana kalau desa pengawasan tersebut MOU-nya sudah selesai? Apa yang dilakukan oleh Bawaslu Pak? Ya udah deh kalau udah selesai, atau ada strategi khusus lagi tuh Pak kalau desa tersebut sudah selesai MOU-nya? Oke. Kita memang melakukan pendekatan dengan desa tersebut yang memang MOU-nya sudah berakhir mulai dari tahun 2003 kemarin sampai sekarang itu sudah berakhir. Kita melakukan pendekatan dengan terutama adalah dengan petingginya, bagaimana kita mendekatinya. Kalau memang sudah berakhir, kita lanjutkan, ya kita koordinasi. Kalau memang ada kesepakatan antara Bawaslu dengan desa tersebut, itu untuk bisa disepakati untuk melanjutkan, ya kita lanjutkan. Dan mudah-mudahan ini tidak hanya di ini kerjasama di desa pengawasan Desa Apu ini, kita bisa mengembangkan ke desa-desa lain. Desa-desa yang lain. Itu berarti sebuah komitmen Bawaslu untuk meningkatkan sosialisasi partisipatif pengawasan yang ada di desa-desa seperti itu ya Pak. Nah Pak, sebagai divisi yang juga membinai kehumasan nih Pak, bagaimana Bawaslu membangun komunikasi efektif untuk pemerintah desa dan masyarakat desa Pak? Ya, kita tentu karena desa itu kan memang menjadi stakeholder yang utama itu adalah di petinggi. Jadi sebelum kita masuk ke desa tersebut, setidaknya kita nuwun kepada petinggi itu. Artinya kita memang silaturahim yang mana itu kalau memang di desa tersebut ada kegiatan-kegiatan kaitan tentang mengumpulkan warga, itu kita juga akan diberitahu untuk menjadi narasumber atau memberikan sosialisasi di kegiatan tersebut. Oke, berarti Bawaslu diberi ruang untuk melakukan sosialisasi di kegiatan-kegiatan yang ada di desa tersebut, begitu ya Pak. Nah, kalau ada contoh di desa Jepara patut dicontoh dalam keterlibatan pengawasan pemilu, desa yang mana Pak? Bisa diceritakan gitu. Oh gitu. Kaitan tentang tadi kerjasama dengan desa, baik desa Apu maupun desa pengawasan, itu memang ada salah satu desa yang bisa dijadikan menjadi role model lah. Gitu. Termasuk adalah desa Sukodono. Karena desa Sukodono ini memang punya sejarah lah, punya historis. Kaitan tentang apa namanya tolak money politik ini, itu punya sejarah, punya historis, sehingga ini perlu dicontoh dengan desa-desa lain yang mana ketika ada pemilihan petinggi itu tidak adanya money politik ulang. Sama sekali nggak ada nih Pak, berarti ya Pak ya? Iya, kalau 100% nggak ada jaminan gitu. Nggak ada jaminan. Tapi setidaknya ini punya historis sejarah. Jadi kalau memang nanti adanya money politik ini justru akan mengakibatkan bla 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 bla, itu kan sejarah. Iya, sejarah dari nenek moyang itu. Nah, jadi ini juga menjadi contoh untuk desa-desa lain yang mana bisa menggerakkan agar supaya apa? Baik di pemilihan petinggi itu secara sempit ya di desa itu, di tingkat apa namanya kabupaten termasuk adanya pesta demokrasi pemilu maupun pilkada ini juga punya peran di stakeholder di desa itu untuk mensosialisasikan, termasuk ada menolak politik uang. Keren sekali Bawaslu ini ya Pak untuk mensosialisasi
bahaya politik, ada disebutnya desa anti politik uang, begitu ya Iya. Pak. Nah, apa bentuk ideal kolaborasi antara Bawaslu, pemerintah desa, dan juga masyarakat desa untuk menciptakan pengawasan pemilu yang kuat dan berkelanjutan, Pak? Iya, kaitan tentang kerjasama ini, Mm-mm. terutama di kerjasama ini, itu memang dibuktikan secara tertulis Mm-mm. melalui MOU. MOU itu. Karena kalau memang tidak dibuktikan secara tertulis ini kan Mm-mm. artinya kurang kuat. Mm-mm. Sehingga memang dengan MOU itu, baik desa pengawasan maupun desa APU, ini akan ikut serta atau menguatkan kerjasama itu untuk melakukan sosialisasi pengawasan maupun sosialisasi kaitan pencegahan politik uang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita melakukan sosialisasi di desa itu, mulai dari jajaran desa sampai ke RW, bahkan ke bawahnya adalah di RT. Ini kita melakukan sosialisasi, sehingga karena memang di ini tingkatan terbawah itu kan dari pemerintahan itu kan memang di RT, sehingga kita memang butuh sentuhan ke sana. Karena di RT, RW itu kan banyak sekali ada kegiatan, termasuk menghadirkan forum-forum warga ini. Nah, ini perlu kita hadiri kaitan tentang kegiatan itu. Setidaknya kita bisa memberikan sosialisasi lah, baik di dalam pengawasan partisipatif maupun kaitan tentang menggerakkan atau mensosialisasikan kaitan tentang menolak politik uang ini. Ke depan nih Pak, rencananya Bawaslu Jepara akan membuat MOU dengan berapa desa Pak? Spill aja dulu Pak, berapa desa rencananya, terus akan dilakukan kapan dan seperti apa, sudah sampai mana gitu Pak? Ya, kemarin itu kan jumlahnya ada 15, sekarang bertambah lagi gitu kan. Harapannya nanti juga untuk ke depan di non tahapan ini juga bisa mengembangkan. Selain desa-desa yang sudah ada MOU-nya itu, kita kembangkan sebanyak-banyaknya, gitu kan. Sehingga bisa membantu kaitan sosialisasi pengawasan partisipatif di tingkat desa itu. Terakhir nih Pak, harapan atau pesan dari Bawaslu Kabupaten Jepara sendiri untuk pemerintah desa maupun warga masyarakat Kabupaten Jepara menjelang pemilu dan pemilihan yang akan datang? Yang pertama kaitan tentang menjelang pemilu di tahun 2029 ini, itu kan sebelumnya juga ada pesta demokrasi di tingkat desa ini, yaitu pemilihan petinggi. Jadi yang pertama setidaknya juga untuk masyarakat harapannya gunakan hak pilihnya yang sudah punya hak pilih ini. Jadi itu digunakan sebaik-baiknya. Karena apa? Di pilkada kemarin itu ada penurunan kaitan partisipatif pemilih, sehingga nanti harapannya di tahun 2029 nanti itu untuk partisipasi pemilih semakin meningkat, setidaknya itu melebihi yang partisipasi pemilih yang di pemilu kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua juga harapannya kepada masyarakat baik di tingkatan desa maupun di tingkatan RW bahkan RT ikut serta dalam melakukan pengawasan. Artinya ketika nanti di pemilu maupun pilkada ketika ada dugaan-dugaan pelanggaran, harapannya Bawaslu itu masyarakat aktif dalam hal melaporkan ke Bawaslu. Itu Mbak Nurul. Berarti masyarakat aktif untuk melakukan partisipasi pengawasannya, begitu ya Pak. Baik, terima kasih Pak Ali atas waktu dan kesempatannya. Sehat selalu untuk Pak Ali dan sukses untuk sama-sama. Bawaslu Jepara. Dan demikian soal Bawaslu bincang-bincang kita dengan tema peran desa dalam pengawasan pemilu maupun pemilihan. Ternyata peran desa dan dalam pengawasan pemilu maupun pemilihan ini sangat krusial karena ternyata di desa-desa itulah tumbuh dari akar-akar demokrasi yang akan tercetus dan disukseskan. Nah, saya Nurul dan kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.